Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadisis sahih al-muttafaqun alaih, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para muhibbin wal muhibbat, muslimin wal muslimat, pecinta Allah dan Rasul, pecinta ulama-ulama Allah dan pewaris-pewaris para nabi, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan milik rizki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dijembar luaskan rizki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk bekal kita di dunia, yaitu untuk bekal kita ibadah di dunia menuju akhirat yang maslahat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah muhibbin, di sini kita kembali dalam kajian. Saya insyaallah akan mengangkat tentang masalah zikir dan wirid atau warid. Ma huwa dzikru, ma wal wirdu. Itu pertanyaannya, apa perbedaan zikir dan wirid? Memang wirid yaitu itu aja, zikir ya zikir, zikir itu wirid, wirid itu zikir, tetapi ada perbedaannya sedikit. Jadi antara zikir dan wirid itu ada perbedaannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Wahai, ingat kata Allah Subhanahu wa taala, bi dzikrillahi, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, akan melahirkan hati yang tenang, akan melahirkan seseorang yang istiqomah, akan melahirkan kebuktian dalam hidupnya, yaitu lurus kepada Allah, tenang dalam berbagai masalah dan uji coba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, zikir. Jadi zikir itu dalam bahasa lugawi adalah ingat. Ketika kita ingat kepada siapa ingat kita? Apakah kepada kekasih yang dulu kita idam-idamkan? Apa kepada siapa kita ingat? Kata ahli kalam di sini mengatakan zikir adalah ketika kita ingat kepada Sang Khaliq, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam asmaus sifatnya, dalam berbagai macam sifatnya. Allah itu maha kudrat, yang menguasakan, yang mengharapkan, yang memaksudkan, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Khaliq, Allah yang mencipta, Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki dan lain sebagainya. Asmaul sifat, zikir itu namanya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini zikir ini adalah khususun wa umumun. Ada zikir khusus, ada zikir umum, ada khususil khusus, ada yang zikir biasa disebutnya zikir adat. Zikir adat itu yaitu kalimatnya targhib, tarhib,
Kalimatnya memang sangat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini zikir bukan sekarang aja, ini sudah ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ruh. Semua ruh di dalam alam arwah itu mengucapkan tiada lain yaitu zikir. Apa zikirnya? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada semua ruh, alastu birabbikum, qalu bala syahidna, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah yang kita baca, zikir sudah kita baca, ingat kita sudah kepada Allah. Nah, ini adalah zikir. Kalau wirid, apa itu wirid? Wirid itu adalah pekerjaan di dalam zikir, yang ketika kita wirid atau warid. Wirid itu ada wirid, ada yang diwarid. Apa yang diwirid? Wirid itu amalan-amalan yang ada khususiat dari ijazah, misalnya dari perkataan guru. Ketika ingat waktu saya mondok dulu, ketika saya pengen sekali, mahai guru, saya pengen sekali amalan yang bisa mencerdaskan otak saya ini, karena otak saya mah bodoh. Coba sih ya beri, wahai guru. Nah, guru itu memberi wiridan. Nih baca wirid ya, ketika ba'da sholat fardu 5 waktu, yaitu baca Allahumma tahli biputuhil arifin. Baca minimal 7 kali, terus 10 kali, dan seberapa kali sebanyaknya. Atau Allahumma faqihni fiddin. Itu namanya diwirid. Wirid itu terus kita laksanakan apa yang diucapkan guru. Jadi setiap wirid itu adalah zikir. Setiap, tapi tidak setiap zikir itu wirid. Karena zikir itu ada khusus, ada umum, dan lain sebagainya. Di dalam wirid pasti kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manusia biasa ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab az-zikru tanfa'ul mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu adalah bisa manfaat untuk manusia. Manfaatnya apa? Positifnya adalah ketika kita melaksanakan pekerjaan apapun, di dalam hati kita selalu mengingat asma Allah, selalu mengingat sifat Allah, selalu mengingat kudrat irodatnya Allah. Terasa ringan, terasa beban tidak ada, terasa hidup ini tidak bisa menguasai kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya kita mah kalau kita selalu zikir. Kalau wirid itu tertentu. Misalnya ada guru, nanti setelah jam 12 ke sana, jam 12 malam ke sana, sholat tahajud. Setelah itu kamu wirid ini ya, sholawat 1000 kali misalnya, sholawat naria 1000 kali, insyaallah. Kamu niatan pertama karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Tidak ada, jangan harapan apa-apa lagi kamu nanti baca sholawat ya, baca aja sholawat. Nah itu diwirid sholawat 1000 kali, tidak ada niatan apa-apa. Jadi sholawat itu memang kata Rasulullah SAW ada yang dianjurkan buat luas rizki kita dan lain sebagainya, dan berbagai macam hikmah-hikmah daripada sholawat itu. Tetapi kata ahli tasawuf, ketika kita beribadah, beramal, wirid atau zikir, ada unsur lain. Ada unsur pengen naik jabatan, ada unsur pengen datang rezeki banyak, ada unsur dan lain berbagai macam unsur-unsur.
tidak hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan amal kita itu hanya di dunia doang. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa may yurid thawabad dunya, barang siapa yang mengharapkan pahala dunia, upah dunia, nu'tihi minha, maka Allah akan memberikannya di dunia, wa ma lahu bil akhirati min nasib, tetapi jangan harap engkau bagian di akhirat. Inilah amalan-amalan, inilah zikir-zikir, inilah warid-warid yang ada unsur lain-lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan petunjuk kepada kita ketika kita beramal, lurus saja kepada Allah. Illa billahil aliyyil azim, illa karena Allah saja, baca sholawat karena Allah, kita kerja karena Allah, kita wirid karena Allah, kita zikir karena Allah. Maka zikir itu ada khususiat, ada petunjuk-petunjuk, ada tata cara dan berbagai macam persyaratannya banyak, itulah zikir. Tetapi kalau wirid ini umum. Wirid itu ketika kita diberikan wirid oleh guru dan lain sebagainya, yuk amalkan, yuk kita wiridkan. Jadi perbedaan wirid dan zikir, kalau wirid itu adalah sifatnya amalan-amalan yang umum ketika kita diberikan oleh seseorang, tetapi zikir ini berbagai persyaratan-persyaratannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud. Ini yang kita dimaksud adalah zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, lahirnya ketenangan jiwa dan lain sebagainya. Manusia banyak berbagai macam sekarang mengadakan healing ya, hiburan dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk menenangkan jiwa. Tetapi ketika datang ke puncak, di jalan saja sudah ruwet. Datang ke puncak bukannya bahagia, malah bertengkar dan lain sebagainya. Intinya mau bahagia, hiburan ke laut dan lain sebagainya. Tetapi untuk orang yang iman Islamnya kuat, orang yang sempurna adalah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nggak usah ke pantai, nggak usah ke laut. Hanya sekedar kita ke pantai, ke gunung itu untuk apa? Tadabbur, berpikir, oh ini ciptaan Allah, maha mulia Allah, maha agung Allah. Bukan untuk cari hiburan. Sebahakikatnya hiburan adalah zikir. Ketika kita menghibur diri untuk menenangkan jiwa dari berbagai macam masalah, zikirlah. Ini harus ada guru, harus ada yang mendidik. Itulah perbedaan zikir dan wirid. Jadi zikir harus ada yang membimbing. Kalau ketika tidak ada yang membimbing, bakal zikirnya zikir bukan zikir sufi, tetapi zikirnya zikir jadi zikir sapi, kata guru saya. Nah, jadi ketika kita zikir, yo kita cari mursyid, kita cari guru yang sudah ahli zikir, yang tasalsul kepada Rasulullah SAW, yaitu sanad namanya, harus bersanad. Ketika kita sesuai syariat dan berbagai macamnya, guru kita sudah dimursyidkan, itulah untuk membimbing kita sekarang menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah melalui zikir, namanya zikir usul, zikir thariqah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan perbedaan zikir dan wirid ini ada manfaatnya. Ketika zikir, jangan sembarang zikir, karena zikir akan menjadi kita nyingkir dari perasaan yang tidak enak kalau tidak ada bimbingan guru. Tapi warid atau wirid, yuk kita amalkan apa yang guru perintahkan, kita amalkan. Seperti ada sesuatu ilmu, wirid subhanallah walhamdulillah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil dan sebagainya. Itu adalah warid. Dibaca misalnya 3 kali, istighfar 3 kali dan lain sebagainya. Itulah warid, amalan-amalan yang sudah ada sanadnya juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya, umumnya bagi ikhwan muslimin wal muslimat di mana saja berada. Perbedaan zikir dan wirid, itulah perbedaannya. Jadi kita harus ada guru kalau mau zikir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.